ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita menyangkut tentang jalan sesat. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada seri kedua, yaitu kafir setelah beriman. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, kehidupan dunia dipenuhi dengan segala macam godaan. Ada yang bersifat materi atau harta, ada yang bersifat kekuasaan, dan ada yang berupa wanita. Hal ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nas hubbus shahawat minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarah minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wal harz zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Terjemahannya, dijadikan indah pada pandangan manusia, yaitu kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis perak, emas, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kembali yang baik. Quran surah Ali Imran ayat 14. Nah, dengan banyaknya tersedia fasilitas yang mampu menggoda manusia, maka tidak sedikit orang karena godaan seperti harta, wanita, dan kekuasaan kemudian berubah keyakinannya dari iman menjadi kafir, atau dari berislam kemudian menjadi murtad. Contoh klasik di zaman Nabi Musa ada Qarun yang karena harta lalu ingkar kepada Allah. Pada zaman Nabi Muhammad ada Salabah yang tadinya taat lalu menjadi ingkar karena harta. Di zaman modern ini banyak yang rela meninggalkan keyakinan dan idealismenya demi kekuasaan, dan tidak sedikit karena sebungkus mie ada yang lalu kemudian meninggalkan agamanya. Apapun yang menjadi alasan seseorang, ketika mereka meninggalkan imannya menjadi kafir, maka mereka itu telah menempuh jalan yang sesat, sehingga perlu dihindari. Allah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, innal ladzina kafaru ba'da imanihim summa zdadu kufra lan tuqbalu taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman kemudian bertambah kekafirannya,
sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Quran Surah Al-Imran ayat 90. Orang-orang yang menempuh jalan sesat dengan kafir sesudah beriman, apalagi bertambah-tambah kekafirannya, mereka tidak diterima lagi taubatnya, kecuali kalau mereka dipaksa, lalu mereka menyatakan keluar dari Islam sebagai bahagian dari strategi untuk menghindarkan mereka dari tekanan yang berat, akan tetapi di hatinya tetap beriman dan mengingkari pernyataannya. Seperti inilah yang pernah dialami oleh sahabat Rasulullah, yaitu Ammar bin Yasir. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihin illa man aqriha wa qalbuhu mutmainnu bil iman walakinna man saraha bil kufri sadri fa alaihin ghadabun minallah wallahu azabun azim. Terjemahannya, barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, kecuali orang-orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Quran Surah An-Nahl ayat 106. Seorang muslim harus istiqamah mempertahankan imannya apapun yang dialaminya, seperti yang dicontohkan oleh Bilal bin Rabah. Sekalipun beliau harus menderita, ia tetap menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang terhindar dari jalan sesat yang kedua, yaitu beriman kemudian menjadi kafir. Sebab ketika kita berada dalam kondisi seperti itu artinya kita sudah berada di dalam jalan yang disesatkan. Oleh karena itu tetaplah istiqamah beriman kepada Allah dan Rasul sekalipun dalam kondisi sulit, sebab insya Allah dengan istiqamah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuatan kepada kita dengan mengirimkan bala bantuannya berupa malaikat, sebagaimana Allah sampaikan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanun. Orang yang istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang istiqamah mengatakan bahwa Allah adalah Tuhanku, maka Allah akan menurunkan malaikat kepadanya seraya berbisik, Allah takhafu wa la tahzanun, jangan takut dan jangan ragu, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan kamu digembirakan dengan surga yang disediakan untukmu. Demikian kajian singkat kita tentang jalan sesat pada seri yang kedua, yaitu kafir setelah beriman. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, datangnya dari saya pribadi selaku manusia yang lemah, dan jika ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah saya memohon ampunan, dan kepada saudara-saudaraku saya memohon maaf. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.